Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Ferdianza, NPM 01501085 dari PSTIA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai IoT atau Internet of Things, di mana di sini kita menggunakan media Mosquitto atau MQTT serta menggunakan Node-RED. Nah, di sini untuk menjalankan Node-RED serta Mosquitto-nya, saya menggunakan VirtualBox dengan menggunakan Ubuntu Server. Nah, di sini Node-RED sudah berjalan. Jadi sebelumnya terdapat hostname terlebih dahulu yang sudah kita sambungkan dengan personal hotspot yang saya gunakan. Nah, di sini merupakan codingan yang ada di Arduino-nya. Jadi di sini terdapat buat bisa ISP-nya bisa connect di dalam Node MCU-nya, yaitu SSID-nya Rahan Baik serta passwordnya apa ya. Lalu di sini disesuaikan dengan server yang akan dituju, yaitu MQTT brokernya di sini, di mana kita menggunakan 192.168.223.72. Nah, untuk melihat hal ini sebelumnya, untuk mengisi dari MQTT server ya, kita bisa melihat dari hostname strip i besar di running Ubuntu servernya, atau bisa juga dengan menggunakan ifconfig. Jadi dia ini berdasarkan config IP-nya atau IP yang ada di Ubuntu server ini. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada DHT sensornya, di mana dibuat menjadi DHT pin. Di sini DHT pin itu 5, yaitu berkaitan dengan node MCU yang berada di GPIO 5, yaitu D1. Kita bisa melihat hal itu dari ini. Nah, di sini terlihat bahwa GPIO 5 atau input output itu D1, lalu O4 itu D2, lalu O0 itu D3. Jadi di sini kita menggunakan 3 pin digital untuk DHT, untuk lampu LED 1 dan lampu LED yang kedua. Di mana yang lampu LED ke-1 itu di D2, lalu yang lampu kedua yaitu di D3. Selanjutnya di sini inisialisasi sensor DHT-nya. Lalu untuk waktunya di sini serta untuk serial print-nya. Nah, di sini fungsi yang tidak boleh diubah karena dia sudah terkoneksi atau udah nggak bisa diubah lagi karena dia berdasarkan ISP-nya. Di sini juga tidak, di sini kita bisa ubah di bagian if. Nah, di sini feel free to add more if statement to control more GPIO with MQTT. Jadi kita bisa nambahin if-nya yang semulanya itu if-nya cuma 1 untuk lem sendiri, untuk topik lem. Jadi ini juga berkaitan dengan Node-RED yang ada di sininya. Nah, yang ada di sini, dimana di sini lampu. Nah, lampu ini dia topiknya yaitu room refer di lem. Jadi harus sesuai dengan yang ada di Arduino-nya atau codingannya. Nah, selanjutnya di sini ada lampu yang kedua, di mana lampu kedua juga harus disesuaikan karena dia merupakan variabel baru yaitu lem 2. Di sini room refer di /lem 2 untuk topik yang keduanya. Jadi MQTT sendiri bisa menampung input outputnya lebih dari 1 ya. Jadi kita bisa beranggapan seperti itu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Lalu di sini ada client subscribe untuk room refer di lem 2 dan sebagainya. Di sini servernya di mana portnya 1883. Tapi yang terkonek itu 1880. Lalu di sini untuk codingan humidity dan temperaturnya. Dan ini juga harus sesuai dengan room refer di temperatur yang ada di Node-RED ya di sini. Di diagramnya. Nah, di sini maksudnya di MQTT-nya. Nah, di sini ada humidity harus sesuai dan di sini ada temperatur di MQTT in ya, di suhu. Nah, diagram ini sendiri itu dibuat dari palette atau palet baru yang sudah kita impor berdasarkan tutorial yang sudah diberikan. Jadi kita bisa di settings. Nah, di sini palette kita bisa impor beberapa nodes
Nah, di mana saya sendiri menggunakan chart image, chart.js yang sudah disesuaikan dengan yang diberikan. Jadi ada buffer, ping, random, serial port, dan sebagainya. Nah, di sini untuk menggunakan MQTT in untuk suhu, kita bisa filtering aja dari MQTT in di sini kita buat. Misalkan ini. Nah, ini berkaitan dengan MQTT broker juga. Nah, di sini karena saya menggunakan localhost juga, lalu di sini topiknya, jadi topik harus sesuai dengan yang ada di Arduino-nya. Lalu dan namanya yang akan tertampil di dalam chart-nya. Nah, jadi seperti itu untuk membuat MQTT in ya. Lalu di sini juga ada chart, di mana chart sendiri kita bisa lihat di sini di dashboard. Nah, di sini ada chart untuk grafik suhunya. Jadi sama seperti tadi juga kita setting. Di sini kita buat menjadi group untuk bagian dashboard. Lalu di sini ada label untuk namanya dan sebagainya. Jadi dia terhubung dengan MQTT suhunya. Selanjutnya juga ada suhu ruangan. Di sini menggunakan Gauk. Jadi Gauk itu juga ada di dashboard ya. Sebenarnya banyak sekali untuk ininya, untuk menggunakan diagramnya, elemen dari diagramnya. Namun yang digunakan di sini yaitu grafik, Gauk, serta teks dan MQTT-nya itu sendiri. Dan ada button juga. Lalu di sini ada ini sama seperti tadi disesuaikan juga. Di sini ada button on yang sudah disesuaikan dengan topiknya. Nah, topik ini berkaitan dengan refer di lem sama refer di lem 2 tadi. Nah, di sini. Baik, kalau sudah kita cek ke UI-nya. Nah, UI-nya itu nah di sini UI-nya. Nah, di sini terlihat ada dashboard, ada suhu ruangannya di mana dia berbentuk gauk. Di sini ada 30, ada 72. Ini untuk derajatnya. Lalu ada grafiknya. Grafik suhu. Jadi dibuat grafik di sini berdasarkan waktu yang sudah berlalu. Lalu ada grafik kelembapan juga berdasarkan waktu yang sudah berlalu. Nah, di sini saya akan menampilkan menggunakan HP untuk secara live. Jadi di sini. Nah, di sini kita akan tunjukkan untuk mematikan on ya, untuk button lampu satu. Kita coba on. Nah, di sini lampunya menyala, lalu kita coba off. Nah, di sini lampunya mati. Kita coba on lagi. Di sini lampunya menyala, di sini kita coba off, lampunya akan mati lagi. Selanjutnya ada lampu 2, kita coba on. Nah, lampu merah akan menyala, kita coba on juga lampu 1. Nah, di sini akan menyala. Lalu di sini ada lampu off untuk duanya. Nah, di sini akan mati. Kita coba off lagi. Nah, di sini akan mati dia lampunya. Jadi sesuai dengan button dan sesuai dengan codingannya. Yang pastinya sudah di-upload dari Arduino ke NodeMCU-nya. Baik, sepertinya demikian yang dapat saya sampaikan dari review untuk Node-RED untuk MQTT serta menggunakan NodeMCU untuk menampilkan data DHT11 untuk suhu dan kelembapan serta menggunakan button untuk menyalakan lampu LED 1 dan lampu LED yang kedua. Baik, cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.